Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai topik yang berjudul negara. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Ine Febrincia dengan NIM 2021-32017. Yang kedua, dengan saya sendiri, Nurul Rohmah dengan NIM 2021-32019. Yang pertama, mengenai unsur-unsur negara. Yang pertama, rakyat atau jumlah penduduk. Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara. Tanpa masyarakat, maka mustahil negara bisa terbentuk. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintah tidak akan berjalan. Yang kedua, wilayah. Wilayah merupakan unsur yang kedua, karena dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh, diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, pemerintahan. Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati memungkinkan untuk bernaung, maka yang tidak kalah pentingnya ialah pembentukan pemerintahan. Pemerintahan adalah semua aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua, asal-usul negara. Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara primer. Secara primer atau pendekatan teoritis, terjadinya negara secara primer membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Tahap terjadinya negara yang pertama menurut sahaf atau suku, terdapat istilah primus inter pares yang artinya yang utama di antara sesama. Yang kedua, Reich atau Reich atau kerajaan. Di sini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah. Yang ketiga, Staat. Kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang keempat, diktatur nati. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak. Yang kedua, secara sekunder atau berdasarkan fakta. Menurut kenyataan sejarah, terjadinya suatu negara karena satu, penaklukan atau pendudukan atau okupasi. Suatu daerah belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Yang kedua, pelepasan diri atau proklamasi. Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Yang ketiga, peleburan menjadi satu atau fusi. Beberapa negara mengadakan peleburan menjadi satu negara baru. Yang keempat, pencaplokan atau penguasaan atau anekati. Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai atau dicaplok oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Yang kelima, pelenyapan dan pembentukan negara baru. Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas wilayah itu muncul negara baru. Yang keenam, fusi atau peleburan dua negara atau lebih dan membentuk satu negara. Yang ketujuh, aksesi atau penarikan. Bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok. Yang kedelapan, cesi atau penyerahan. Sebuah daerah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian. Yang kesembilan, inovasi atau suatu negara pecah, kemudian lenyap dan memunculkan negara baru di atasnya. Yang ke-10, separasi atau suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat negara. 1. Sifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh komponen bangsa mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya sifat paksaan ini, maka akan ada banyak warga yang bertindak sewenang-wenang dan tidak menjalankan aturan hingga menciptakan kekacauan. Yang kedua adalah sifat monopoli. Maksud dari sifat ini adalah semua hal yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Segala sesuatu dalam lingkup dalam negeri dikendalikan dan dimonopoli oleh negara. Yang ketiga adalah sifat menyeluruh. Negara berhak dan wajib untuk mengatur semua warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan kata lain, semua peraturan dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Yang selanjutnya adalah teori terbentuknya negara.
1. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Yang kedua adalah teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Yang ketiga, teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Yang keempat adalah teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Secara hukum alam, manusia harus hidup saling berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Menurut Aristoteles, terdapat 7 bentuk negara, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, politia. Yang selanjutnya adalah menurut Plato, terdapat 5 bentuk negara, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tiran. Yang selanjutnya adalah bentuk negara paham modern. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Yang kedua, negara serikat. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Yang selanjutnya adalah fungsi negara. Pertama, fungsi negara adalah melaksanakan penertiban negara dalam mencapai tujuan bersama dan untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi, dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, fungsi negara adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara adil dan merata. Fungsi negara yang selanjutnya adalah pertahanan. Menjaga kemungkinan serangan dari luar diperlukan pertahanan, maka dari itu negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Yang keempat, fungsi negara menegakkan keadilan. Keadilan bukanlah suatu status, melainkan merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Yang selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang berarti, tujuan negara untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang heterogen, mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, dan ras. Selanjutnya, memajukan kesejahteraan umum. Memiliki arti mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual, berdasarkan pada nilai Pancasila yaitu keadilan sosial. Yang selanjutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, memiliki kesadaran penuh untuk aktif mencerdaskan diri. Yang selanjutnya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjalin kerjasama politik internasional, terutama dalam menjaga perdamaian dunia. Salah satu praktik nyata yang sudah dilakukan Indonesia adalah bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Dewan HAM. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.